Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Jadi, mereka dari eksekutif, artinya seperti bupati, wali kota, gubernur, itu harus datang ke kantor partai sebagai orang partai untuk ikut rapat partai. Sehingga dengan demikian makin terjalin kegotong royongan, kekompakan di antara seluruh anggota partai yang berada di 3 pilar partai. Saya lihat ada mana tadi ya? Kok menghilang? Mana Bu? Tunggu. DPC, itu dia. Ini Kota Surakarta. Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi. Oh itu. Kenapa kok ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dianya ikut dari PDI. Itu orangnya pakai berngos. Kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian juga mesti seperti dia. Senioritasnya luar biasa. Sekarang ya, dan kesetiaannya pada partai. Tunggu mana lagi ya? Oh, tadi ada, sekarang kemana itu? NTB Pak Adi tayangkan. NTB. Pak Rahmat. NTB itu sama aja itu. Orangnya juga itu satu lehting sama Pak Rudi. Ya bayangkan, mesti ada loh yang pada ngikut. Ya begitulah guys, reaksi dari Megawati Soekarno Putri mendengar Gibran yang tiba-tiba dicomot oleh Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan gabungan partainya yaitu Golkar, PAN, PBB dan beberapa partai yang lain. Hal ini tentunya membuat Megawati kebakaran jenggot guys, karena kadernya yaitu Gibran yang merupakan putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentunya akan banyak menghancurkan suara yang harusnya menuju ke Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang telah memastikan bahwa cawapresnya adalah Mahfud MD. Namun peta perpolitikan akan menjadi semakin sengit dengan diangkatnya Gibran Rakabuming karena Jokowisme atau para simpatisan dari Jokowi yang bukan dari PDIP tentunya akan mengalirkan suaranya kepada Gibran Rakabuming. Hal inilah yang membuat Megawati nampaknya sedikit panik sehingga akhirnya memperingatkan Gibran dan kader-kader yang lain agar tidak mudah menjadi kutu loncat, istilah untuk orang-orang yang suka pindah partai saat ada kesempatan. Namun itulah politik. Memang politik bagi orang-orang yang sudah senior seperti Ibu Megawati ini akan sangat bikin baper. Kemarin SBY juga sempat baper saat tiba-tiba AHY tidak jadi capres dari Anies Baswedan, tetapi Anies malah memilih Muhaimin Iskandar yang dikatakan lebih berpeluang. Begitu juga Prabowo mungkin juga akan sulit jika tidak akan menggandeng Gibran atau menggandeng Erlangga Hartarto sebagai capres dari Golkar. Namun akhirnya dengan deal-deal politik tertentu, Gibran bisa masuk ke Golkar menjadi calon presiden dari Golkar atau kemudian mendampingi Prabowo Subianto. Namun Puan Maharani tidak gentar dengan adanya persaingan yang cukup panas ini. Puan Maharani menegaskan bahwa Banteng tidak akan mundur. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Tunggu. Siap.
ada jawabannya. Sejak awal saya menyampaikan mendukung. Ya begitulah guys, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan deal politik sebelumnya di 2019. Kita tahu bahwa sangat seru perseteruan antara Jokowi dengan Prabowo waktu itu dengan isu politik identitas. Dan kemungkinan memang ini merupakan deal dari Jokowi bahwa waktu itu Prabowo rela masuk pemerintahan dan menjadi Menteri Pertahanan agar Indonesia tidak chaos dengan terlalu banyak oposisi. Dan kini memang Joko Widodo berada di dua kubu sekaligus. Kubu PDIP dengan Ganjar Pranowo-nya dan juga kubu Prabowo yang memang belakangan ini sangat mesra dengan Joko Widodo. Bahkan tanpa tanggung-tanggung, tanpa sungkan-sungkan, Prabowo memasang banyak baliho dengan Joko Widodo di banyak tempat. Prabowo memang politikus gaek yang memang tidak mengedepankan perasaan, tapi lebih mengedepankan logika berpolitik. Terbukti Prabowo dengan lapang dada masuk kepada pemerintahan Jokowi, bahkan Sandiaga Uno juga demikian. Partai Gerindra memang besar di tangan Prabowo dan bisa sukses menjadi partai nomor 2 mengatasi Golkar dan partai-partai lama lainnya. Gerindra hanya satu strip di bawah PDIP yang merupakan juara untuk pemilu kemarin. Dan dengan digandengnya Gibran Rakabuming, maka nama Jokowi tentunya akan masuk kepada Gerindra. Artinya suara dari Ganjar Pranowo bisa saja digerus oleh masuknya Gibran Rakabuming kepada Koalisi Indonesia Maju. Memang begitulah politik guys, tidak bisa diduga, dan langkah-langkah dari para politikus ini luar biasa, taktis dan tidak terduga. Kita tunggu saja siapakah nanti yang akan memenangkan kontestasi politik. Apakah Amin atau Anies Baswedan Muhaimin? Apakah Prabowo dengan Gibran Rakabuming, ataukah justru incumbent yaitu Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD? Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, udah pindah. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Berarti Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran.